Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Manhaj Taifah Al-Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-29, mewaspadai terhadap tauhid. Di sini pengarang beliau mengatakan tentang definisi tauhid. Tauhid adalah setiap yang disembah selain daripada Allah. Dia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh para penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasul. Allah mengutus para Rasul agar memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat ini untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tauhid. Kemudian beliau mengatakan tauhid itu bentuknya banyak, tetapi pemimpin mereka ada 5. Yang pertama, syaitan. Tauhid ini selalu menyeru manusia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan, iblis. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik. Di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang persoalan tauhid. Apa itu tauhid? Jadi tadi dijelaskan bahwa tauhid adalah, menurut beliau di sini, orang yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh para penyembah atau pengikut, atau rela dengan ketaatan orang-orang yang mentaatinya dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu secara umum adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi, maka itu disebut tauhid. Itu globalnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin tauhid ini. Kalimat tauhid sendiri sebenarnya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 76, bahwa tauhid adalah syaitan, dan itulah pemimpin atau puncak pemimpinnya para tauhid. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 76, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa." Orang-orang yang beriman berpegang di jalan Allah, dan orang-orang yang kufur berpegang di jalan tauhid.
perangilah kawan-kawan setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Dari sini kita tahu bahwa tagut adalah syaitan, di mana setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dan berusaha untuk menyimpangkan tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam Al-Baqarah 168, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala ketika menjelaskan Al-Baqarah 168, wala tattabi'u syaitan wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Beliau mengatakan kullu ma'siyatin lillahi fahiya min khutuwati syaitan. Setiap maksiat kepada Allah maka itu bagian daripada langkah-langkah syaitan. Setiap maksiat kepada Allah itulah merupakan langkah-langkah syaitan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan aslu syarri, bahwa sumber kerusakan pada manusia itu ibadatun nafsi wa syaitan. Ketika seseorang itu beribadah kepada hawa nafsunya ataupun beribadah kepada syaitan. Kenapa demikian? Wa ja'alahuma syarikaini rabbi. Karena biasanya keduanya akan menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu dan syaitan. Orang jauh dari Allah itu karena mengikuti hawa nafsu, bahkan sampai menuhankan hawa nafsu. Begitu juga orang jauh dari Allah itu karena akibat bisikan-bisikan syaitan. Makanya kenapa kemudian para ulama banyak menulis tentang at-tahdzir min waswasis syaitan. Kita ini disuruh untuk menghindar daripada waswas syaitan. Karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa langkah yang sangat berbahaya, di mana ketika syaitan memberikan waswas kepada manusia itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara langkah pertamanya adalah al-kufru billahi wa bidinihi. Memberikan waswas kepada kita supaya kita kufur kepada Allah dan kufur dalam agamanya. Ini jalan yang pertama yang ditempuh setan. Jadi yang paling tinggi setan itu bagaimana caranya membuat orang kufur, membuat orang murtad, membuat orang keluar dari Islam. Kalau tidak bisa kufur, maka kemudian yang kedua, al-bid'atu, melakukan bid'ah. Keyakinan yang menyelisih kebenaran yang diutus Nabi SAW, atau melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka ini langkah kedua. Karena ketika orang melakukan bid'ah, berarti dia telah keluar dari kebenaran. Dan setan sangat suka. Kalau tidak bisa juga yang kedua, maka setan kemudian akan beralih kepada langkah yang ketiga. Orang ini diberikan was-was, suruh kufur ya tidak kufur, suruh melakukan bid'ah ya tidak mau, maka langkah ketiga al-kabair. Maka diberikan was-was supaya melakukan dosa-dosa besar. Memang dia tidak melakukan kekufuran dan bid'ah, tapi boleh jadi dia terjerumus kepada dosa besar, kepada perzinahan, kepada pencurian, memakan riba, ghibah, dan begitu seterusnya. Kemudian juga kalau seandainya tidak berhasil kemudian langkah yang ketiga, maka ada langkah yang keempat, as-saghair. Maka kemudian syaitan akan memberikan was-was supaya kita melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau juga tidak sanggup juga, maka setan sudah mempersiapkan langkah yang kelima,
Apa itu? Al-mubahat, disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Ngobrol sana sini, menghabiskan waktu. Akhirnya waktu percuma berjalan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau juga tidak bisa dengan cara disibukkan dengan perkara-perkara mubah, maka kemudian setan akan masuk dengan cara bagaimana orang ini lebih mendahulukan yang tidak afdal dan meninggalkan yang afdal. Lebih mendahulukan yang tidak afdal, padahal ada yang afdal. Kalau juga tidak bisa dengan cara yang keenam, dan ini yang ketujuh, ini sudah putus asa setan, maka setan kemudian akan mengerahkan pasukannya dan juga bala tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun manusia, supaya membuat macam-macam ujian dan juga adza, artinya menyakiti dengan tangan dan dengan lisan atau dengan hatinya. Boleh jadi mungkin dibuatnya tetangga dia membicarakan orang ini, membicarakan kita, atau orang lain memfitnah kita, atau orang lain memusuhi kita, supaya hati kita goncang. Ya, lihat bagaimana khutuwati syaitan di sini, langkah-langkah setan, sampai kata Imam Ibnul Qayyim 7 langkah sudah disiapkan oleh setan supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada latar belakang kenapa setan ini, atau iblis lebih tepatnya, sangat memusuhi kita sebagai Bani Adam. Tentu tidak lepas daripada sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan iblis di langit sebagai jin yang paling soleh dengan diberikan fasilitas yang luar biasa di sorga, tiba-tiba dikejutkan dengan Allah mengumumkan kepada para malaikat dan didengar langsung oleh iblis bahwa dia akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di permukaan bumi. Akhirnya kemudian terciptalah makhluk itu yang disebut dengan Adam, bapak kita semuanya. Dari sinilah muncul hasadnya iblis ini. Kemudian berusaha untuk mengganggu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, padahal belum ditiupkan ruh, masih dalam bentuk patung. Maka iblis pun berputar-putar di patung itu, sebagaimana riwayat Muslim dijelaskan, masuk dari lubang hidung, keluar dari lubang telinga. Kemudian dia pun sesumbar dan mengatakan, kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, maka aku hancurkan dia. Jadi hasadnya sudah ada, padahal belum ditiupkan roh itu. Lah ketika betul-betul kemudian ditiupkan roh, dan Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah sempurnakan penciptaan Adam dan semata-mata aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, maka sujudlah kalian semua wahai malaikat. Dari sini ada yang memahami bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan kepada jasad, tetapi kepada ruh. Karena Allah mengatakan semata-mata ditiupkan ruh, sujudlah kalian. Karena ruh jauh lebih mulia dibandingkan jasad. Jasad akan hancur, tapi ruh tidak akan hancur. Walaupun terjadi kiamat, ruh tidak akan hancur. Karena salah satu makhluk yang akan dikekalkan saat kiamat dan tidak mengalami kehancuran adalah ruh. Makanya kemudian malaikat sujud kepada ruhnya Adam, bukan sujud ibadah ya, tapi sujud kehormatan. Sujud kehormatan, bukan sujud ibadah. Tetapi ketika para malaikat semua sujud dan iblis berada di tengah-tengah para malaikat, rupanya iblis tidak mau sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan ketidakmauan sujudnya iblis itu, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena dia enggan, kemudian dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis alasan kenapa dia tidak sujud, maka kemudian iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku akan sujud kepada makhluk yang lebih rendah dariku, kata iblis. Kau ciptakan dia dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Sementara api dengan cahaya itu lebih mirip dibandingkan tanah dengan cahaya. Artinya aku dekat dengan malaikat dibandingkan Adam dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala murka
karena dia tidak mau melakukan perintah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari sorga, engkau makhluk yang terkutuk. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis. Lah ketika kemudian iblis merasa bahwa dia tidak diapa-apakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diazab, tidak disiksa gitu ya. Padahal dia sudah jelas-jelas membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, bukannya dia bertobat malah makin berani. Sehingga dia mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau sudah menyesatkanku ya Rabb. Lihat, iblis menuduh Allah menyesatkan dirinya, padahal dia yang sesat. Allah tidak pernah menyesatkan siapapun, tapi iblis yang memilih jalur sesat, tapi dia menuduh Allah telah menyesatkannya dengan mengatakan, karena engkau sudah menyesatkan aku akan sesatkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, arah kanan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Al-A'raf ayat 17, ayat 16 dan 17. Dari sini, sejak itulah kemudian iblis menanamkan permusuhan kepada Adam dan seluruh anak keturunannya. Makanya ketika Nabi SAW bicara soal bayi yang baru lahir itu kan mesti menangis. Ya. Tangisan bayi pertama kali ketika lahir itu akibat tusukan daripada setan di lambung kanannya. Tapi tidak menyakiti tusukan ini, hanya memberitakan bahwa engkau memiliki musuh. Akulah musuhmu. Jadi sejak lahir bayi itu sudah diberitahu bahwa musuhmu aku. Subhanallah, lihat. Sedemikian dengkinya iblis kepada manusia, sampai bayi yang baru lahir saja sudah dikasih tahu siapa musuhnya. Menunjukkan bahwa dendam kesumat iblis ini luar biasa terhadap Adam dan seluruh anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ingat, setan itu bagi kalian musuh, maka jadikan dia musuh. Dia adalah musuh, jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan dan bala tentaranya itu hanya menginginkan kalian wahai Bani Adam supaya menjadi pengikut mereka, sama-sama masuk ke dalam neraka syair, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa bagaimana dendamnya setan kepada kita. Makanya Nabi SAW ketika diutus kepada kita sebagai Nabi dan Rasul dan penutup para Nabi dan Rasul, berusaha kemudian membentengi umatnya. Bagaimana caranya umatnya itu tidak dekat-dekat dengan setan, apalagi sampai terkena waswas setan, apalagi sampai menjadi pengikut setan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa saja upaya Nabi SAW supaya kita tidak tergoda oleh setan itu? Pertama, menanamkan keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 99 sampai 100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Selama kita beriman dan bertakwa, maka setan tidak punya kuasa untuk mencelakakan kita. Yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lihat ketika Nabi SAW menceritakan tentang setiap malam, maka seluruh setan itu akan mengikat tengkuk anak-anak Adam, termasuk kita, dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan, maka setan akan mengatakan, alaika lailun tawilun. Teruslah tidur karena malam masih panjang, supaya kita tidak bangun malam, supaya kita tidak sholat tahajud, supaya kita tidak sholat subuh. Tetapi kata Nabi SAW, kalau kita terbangun langsung berzikir kepada Allah, in halat uqdah, maka 1 ikatan lepas.
Kalau kita berwudu, maka 2 ikatan lepas. Kalau kita salat, maka 3-tiganya lepas. Lihat bagaimana Nabi SAW memulai dengan zikir. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu kalimat yang tidak disukai oleh setan. Karena setan itu kan berusaha untuk supaya kita bermaksiat. Tiba-tiba kita meminta ampun kepada Allah, berarti itu namanya berbalikan dari kehendak setan. Makanya orang yang beristighfar itu sangat dibenci oleh setan. Ya. Kemudian juga yang kelima, yang keempat, seperti arahan tadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, selain juga berzikir, kita disuruh untuk berwudu dan juga salat. Berwudu kemudian salat. Jadi kalau berwudu dengan salat ini juga sangat tidak disukai syaitan. Orang yang berwudu, apalagi kalau bangun daripada tidur, di antara praktek wudu itu kan memasukkan air ke hidung. Namanya istinsyak namanya, kemudian istinsar mengeluarkannya. Lah, kenapa kemudian istinsak dan istinsar ini memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sangat dibenci setan? Karena kalau malam setan itu salah satu tempat menginapnya atau tidurnya itu di 2 lubang hidung tuh. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salasan. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hiruplah air ke dalam hidung, lantas keluarkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, kata Rasul. Karena setan bermalam di bagian dalam lubang hidung orang itu. Jadi ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, jangan sampai tidur hingga pagi. Ada orang-orang malas bangun kan, padahal sudah jelas subuh tuh, tak mau bangun. Ngelah-ngeleh, akhirnya jam 6 baru dia terperanjat gitu ya. Padahal azan sudah bangun, atau sebelum azan dia sudah bangun kan, tapi kemalasannya karena godaan setan akhirnya tidak mau juga bangun sampai jam 6, setengah 7 baru sibuk dia sholat subuh. Kata Nabi SAW, dzaka rajulun balas syaitan fi udhunihi. Itulah laki-laki yang telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga yang keenam, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil, kamar mandi. Ini juga salah satu arahan Rasul supaya setan tidak dekat dengan kita itu. Salah satunya berlindung dari gangguan setan ketika masuk toilet. Kata Nabi SAW, idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Apabila salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka berdoalah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal khubthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Kemudian juga syariat azan. Ya, kalau ada orang yang memandangkan azan itu setan lari. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu durat. Apabila azan dikumandangkan, setan akan lari sambil terkentut-kentut, menunjukkan bahwa setan tidak suka dengan azan. Bagaimana Nabi SAW mensyariatkan dari Allah tentunya banyak ibadah untuk menjauhkan kita dari setan. Kemudian yang kedelapan juga diantaranya berlindung dari godaan setan ketika ia menggoda kita. Namanya kita lagi termenung, tiba-tiba kepikiran mau maksiat, atau kepikiran dendam kepada orang, atau kepikiran hendak menyakiti orang, atau kepikiran hendak melakukan kemungkaran, maka hendaklah kita langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi kalau mereka sudah hadir kemudian membuat was-was kita hendak maksiat,
langsung kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hadir. Kemudian yang kesembilan, juga meminta perlindungan kepada Allah dari setan dengan sifatnya. Di mana sifat setan kan macam-macam, sebagaimana hadis Rasul mengatakan, innahu kana yata'awwad minasyaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, dari syair-syair setan, dan dari sifat-sifat kesombongan setan. Kita berlindung kepada Allah dari tiga sifat setan ini: kegilaan, ya, kemudian syair, dan sifat kesombongannya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ke-10, berusaha membaca ta'awud ketika membaca Quran. Karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nahl 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian yang ke-11, meludah ke kiri untuk menolak setan dalam solat. Jadi kalau kita sedang solat, tiba-tiba kok tidak khusyuk, ngelantur kemana-mana, berarti setan sedang mengganggunya. Maka kita disuruh untuk meludah, berta'awud, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian yang ke-12, jangan menoleh saat solat. Jangan menoleh saat solat, karena tolehan dalam solat itu bagian daripada curian setan. Kita sedang dicuri tuh. Dicuri kehusyuannya maksudnya. Kata Rasul ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul tentang orang yang menoleh dalam salat, maka Rasul mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salati ahadikum. Dia adalah copetan yang dicopet oleh setan dari salat salah seorang di antara kalian. Maksudnya dicopet di sini, dicopet kehusyuannya. Dan sengaja supaya tidak khusyuk kan? Ya. Kemudian yang ke-13, tidak boleh melewati orang sholat. Lihat, Nabi SAW sampai memberikan arahan kepada kita, tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Karena Rasul mengatakan, idza marra baina yaday ahadikum syai'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, kata Rasul. Jika ada yang lewat di hadapan salah seorang dari kalian yang sedang salat, cegahlah. Jika ia enggan, cegahlah lagi. Jika ia masih enggan, cegahlah dengan lebih keras, karena sejatinya dia adalah syaitan. Ya. Kemudian juga yang ke-14, dianjurkan sujud tilawah. Kenapa dianjurkan sujud tilawah itu? Karena syaitan itu paling tidak suka dengan orang sujud. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad. Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka setan akan menjauh kemudian menangis. Yaqulu ya wailahu, umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Celaka aku, kata setan. Anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka bagi dia surga. Sementara aku dahulu diperintahkan sujud, aku enggan pula sujud, maka pantas aku masuk neraka, katanya. Kemudian yang ke-15, ya, sujud sahwi. Sujud sahwi pun dalam rangka menghilangkan keraguan-raguan setan tuh. Makanya Rasul mengatakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'i kanata targhiman lisyaitan. Apa kata Rasul? Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, kemudian tidak mengetahui berapa rakaat, 3kah 4kah, hendaklah dia membuang keraguan dan ambil yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia salat 5 rakaat, sujudlah setelah menggenapkan salatnya. Lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, sujudlah tersebut sebagai penghinaan kepada setan. Jadi salah satu cara menghina setan itu ketika orang lupa dalam salat, karena lupa dalam salat itu kan gangguan setan tuh. Maka sujud sahwi itulah salah satu caranya untuk menghinakan mereka. Ya, ini yang ke-15. Yang ke-16, tidak salat ketika matahari terbit. Dan tidak salat juga ketika matahari tenggelam. Kenapa?
Karena Rasul yang mengatakan la taharrau bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha fa innaha tatlu bi qarnai syaitanin. Janganlah mengerjakan salat kalian ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam, karena ketika itu karena ketika itu terbitlah dua tanduk dari tanduk-tanduk setan. Kenapa? Karena saat terbit matahari ada yang beribadah di luar agama Islam, mereka penyembah matahari. Ataupun ketika tenggelam matahari ada juga yang beribadah, mereka lah para penyembah bulan. Makanya kita tidak boleh salat ketika terbit dan ketika terbenam. Biarkan ketika terbit meninggi satu tombak dulu, biarkan terbenam menunggu gelap dulu, baru kita salat, ya. Kemudian juga yang ke-17, membaca zikir pagi dan petang. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yaqulu fi sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim thalatha marrat illa lam yadurruhu syai'un. Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya atau setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakan dia meskipun setan, ya. Maka ini juga supaya terhindar dari godaan setan adalah sering-seringnya membaca zikir pagi dan petang. Kemudian ke-18, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan ini disebut surah-surah perlindungan namanya. Surat-surat perlindungan adalah membaca 3 kul ini, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq, baik di pagi ataupun di petang hari, ya. Kemudian yang ke-19, salat duha 4 rakaat. Kata Nabi SAW dari hadis Nu'aim ibn Hammar, Rasulullah SAW mengatakan, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala ibna Adam salli li 4 rakaatin awalan nahar akfika akhirahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku sebanyak 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat pada awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Akhirnya artinya engkau akan dilindungi Allah dari setan sampai sore hari, ya, dengan 4 rakaat duha itu. Kemudian juga yang ke-20, meminta perlindungan untuk anak-anak. Karena istri Imran ketika melahirkan Maryam, ia berkata sebagaimana disebutkan dalam ayat itu, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surah Ali Imran ayat 36. Dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Ini ketika seseorang melahirkan, maka bertawud kepada Allah agar tidak diganggu setan. Kemudian juga yang ke-21, menjaga diri dari tempat-tempat syubhat. Menjaga diri dari tempat-tempat syubhat yang mengundang kecurigaan. Seperti umpamanya Nabi SAW ketika sedang berdua-duaan dengan Safiyah di malam hari. Kemudian ada sahabat yang tergesa-gesa lewat. Kata Rasul, jangan terburu-buru kalian berdua. Di samping saya ini bukan siapa-siapa, dia istri saya. Ya, kata sahabat ini, ya tidak mungkin saya curiga kepadamu, wahai Rasul. Bukan begitu. Setan itu masuk dari jalan darah. Bisa saja kalian curiga denganku, katanya kan. Ya. Kemudian juga yang ke-22, meninggalkan bisikan-bisikan. Tidak boleh seseorang yang bertiga, berdua berbisik-bisik, satu pula pendengar yang tidak jelas bahasanya. Nanti bisa setan masuk dalam hatinya, jangan-jangan dia sedang membicarakan saya tuh, katanya. Karena Rasul mengatakan juga, idza kuntum salasatan fala yatanajatsnani dzuna sahibihima fa inna dzalika yuhzin. Jika kalian bertiga, janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiganya, karena itu bisa menyakitkan hatinya, ya. Kemudian juga yang ke-23, jangan doakan hina orang lain dengan terjerumus dalam maksiat. Seperti Nabi SAW mengatakan, la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Janganlah mengatakan demikian, janganlah engkau menjadi penolong-penolong setan untuk kecelakaan. Jadi tidak boleh kita mendoakan kecelakaan orang. Kemudian juga diantaranya yang ke-24, jangan mengucapkan kalimat lau seandainya. Karena seandainya itu
Kata Nabi SAW, fa inna law taftahu amala syaitan, karena kalimat seandainya itu membuka amalan setan. Seandainya aku tidak ke sana tentu nggak celaka. Kata siapa? Ya, sudah ditakdirkan celaka walaupun tidak kemana-mana pun celaka dia. Jadi itu adalah was-was daripada syaitan. Kemudian ke-25, meminta perlindungan kepada Allah ketika datang was-was setan yang ingin mengingkari adanya Allah. Seperti dia tiba-tiba termenung, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan hutan Allah, yang menciptakan lautan Allah. Lah siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai kepada siapa yang menciptakan Allah, maka falyasta'id billah, kata Rasul. Cepat-cepat berlindung kepada itu setan itu, ya. Kemudian ke-26, meminta perlindungan kepada Allah ketika marah. Ya, karena marah itu dari setan, dan setan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air, maka berwudulah saat marah, kata Rasul. Ya. Kemudian yang ke-27, meminta perlindungan kepada Allah ketika mendengar suara anjing menggonggong dan keledai di malam hari, karena saat itu mereka sedang melihat setan. Kemudian yang ke-28, membaca surah Al-Baqarah, karena orang yang baca surah Al-Baqarah maka setan akan lari 3 hari dari rumah kita. Ya. Kemudian ke-29, menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan juga ketika makan. Baca basmalah ketika masuk, bismillah, assalamualaikum. Ketika makan juga bismillah. Sebab kalau kita tidak membaca basmalah ketika masuk dan ketika makan, maka setan malam-malam akan menginap di rumah kita sampai pagi. Begitu hadisnya. Kemudian ke-30, membaca zikir ketika mampir di sebuah tempat yang menyeramkan. Atau umpamanya ibu lewat di mana, kemudian kok kayaknya serem gitu ya. Atau baru beli rumah kok serem, atau mau ngontrak rumah kok serem. Nah, maka Rasul mengatakan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ke-31, mengucapkan zikir ketika kendaraan tergelincir. Ya, umpamanya kita naik mobil kok oleng mobilnya, ya. Ataupun umpamanya tiba-tiba bannya masalah, pokoknya ada masalah dengan kendaraan ketika berkendaraan itu, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu ada kisah dari Abul Malih, dari seorang seseorang yang tidak disebut namanya. Dia berkata, aku pernah dibonceng Nabi, lalu tunggangan yang kami naikkan tergelincir, ya. Kemudian aku pun mengatakan, celaka setan, katanya. Tapi Nabi mengatakan, la taqul ta'isa syaitan, jangan engkau ucapkan celaka setan, ya. Idza qulta dzalik ta'azama, karena jika engkau mengucapkan yang demikian itu, setan akan semakin besar, hatta yakuna mithlal bait, seperti rumah besar. Wa yaqul bi quwwati, tetapi setan akan mengatakan, itulah lihat gara-gara kekuatanku, maka kemudian unta itu tergelincir. Tetapi kata Rasul, katakan bismillah, fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Tapi ucapkanlah bismillah, jika engkau mengatakan seperti itu, setan akan semakin kecil sampai dia akan seperti seekor lalat. Jadi kalau kita sedang naik kendaraan, kemudian ada masa dengan kendaraan, langsung baca basmalah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-32, menahan mulut ketika menguap, karena itu dari syaitan. Ya, menguap itu dari setan, makanya ditahan. Kata Rasulullah SAW, at-tatha'ub minasyaitan, menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, apabila salah seorang menguap maka tahan semampu dia. Kemudian ke-33, meninggalkan khalwat dengan lain jenis, laki-laki dengan perempuan berdua-duaan, karena yang ketiganya pasti setan. Kemudian ke-34, membaca doa ketika berhubungan intim. Ya, Allahumma jannib nasyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Kemudian ke-35, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu juga bisa melindungi kita dari gangguan syaitan. Kemudian ke-36, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan ayat kursi sebelum tidur. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi sebelum tidur. Kata Nabi SAW, idza kana akhadha majjahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil muawwidataini wa masaha bihi majasadahu. Rasul apabila hendak tidur, beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap semua badannya. Dalam riwayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallahu ahad. Ya, dalam riwayat juga Rasul membaca ayat kursi. Kemudian ke-37, menjaga diri saat mimpi. Dengan cara apa?
berlindung kepada Allah ketika mimpi buruk kemudian meludah 3 kali ke samping kiri. Kemudian juga ke-38 meminta perlindungan dari dikuasai setan ketika akan meninggal dunia. Dan ini penting, ya kan? Ya, jadi ketika kita sakit parah, mintalah terus kepada Allah, jangan sampai kemudian setan menguasai kita sehingga kita su'ul khatimah dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ke-39 mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan yang terakhir ke-40 menahan pandangan, tidak banyak bicara, tidak banyak makan, dan kurangi banyak bergaul dengan manusia karena itu semua adalah syahwat daripada syaitan. Lihat bagaimana sampai-sampai Nabi itu memberikan banyak petunjuk, 40 lebih sebenarnya, supaya kita ini dijauhkan daripada setan, karena setan adalah taghut yang menjadikan kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan setan sesembahan kita. Wallahu alam. Sampai di sini ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya tutup silahkan kalau ada bertanya. Iya, iya. Batas waktu zikir pagi petang. Oh, iya, kalau batas waktu pagi, ia mulai subuh. Ya, subuh sampai waktu duha, sampai terbit matahari. Ya kan? Kalau zikir petang itu bisa ba'da asar atau ba'da maghrib sampai isya. Nah, itu sudah bisa zikir pagi petang. Ya, wallahu a'lam. Ada, taib kita tutup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.